Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas materi pertemuan pertama Laboratorium Sistem Informasi. Jadi pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai Microsoft Word. Nah, aku akan memperkenalkan dulu nih fitur-fitur dari Microsoft Word sendiri. Jadi kalau misalkan kalian lihat di atas kiri ini, itu ada yang namanya Quick Access Toolbar. Di sini ada Save, ada Undo, ada Redo. Nah, di sini Quick Access Toolbar namanya. Kemudian di tengah ini adalah nama dokumen kalian. Karena tadi aku udah save ini namanya itu adalah contoh, jadi di sini munculnya contoh. Tapi kalian bisa save dengan nama lain. Oke, kemudian ada juga yang namanya tombol pengatur window. Oke, di sini tuh ada minimize, ada maximize, sama ada close. Minimize itu untuk memperkecil dokumen kalian, kemudian maximize itu untuk memperbesarnya, dan untuk close itu kalian bisa menutup dokumen kalian. Oke, kemudian ada juga yang namanya tab menu. Tab menu itu isinya yang ini, yang sederetan ini. Ada file, ada home, ada insert, draw, dan lain sebagainya. Nah, di file ini tuh ada home, new, open. Kalau misalkan new itu kalian untuk membuat dokumen baru, di sini ada blank dokumen. Kemudian untuk open, kalian bisa open dokumen kalian kayak gitu. Misalkan kalian bisa open, nah di sini akan muncul langsung. Oke, kemudian di sini juga ada yang namanya dialog box. Dialog box ini kalau misalkan kalian lihat nih di home, terus di paragraf itu ada yang namanya dialog box. Oke. Dialog box ini isinya ada indents and spacing. Kemudian kalian bisa ubah gitu ya. Kalau misalkan spacing itu biasanya dari wordnya itu dikasih before itu 0, afternya itu 8. Tapi biasanya aku pilihnya itu yang 0 sih, biar dia after paragraph gitu nggak ada spasinya. Oke. Kemudian ada juga informasi dokumen kalian. Di sini di pojok kiri bawah itu ada page 1 of 1. Ini kalian bisa lihat, ini adalah namanya informasi mengenai dokumen kalian. Karena di sini aku baru bikin satu page, makanya di sini page 1 of 1 tulisannya. Nah, terus di sini juga ada yang namanya ruler. Ruler itu ada 2 kalau misalkan di Word. Ada yang di kiri sini sama yang di tengah. Nah, kalau misalkan yang di kiri ini untuk menentukan batas atas dari tulisan kalian. Misalkan kalian pengen dinaikin aja lah batas atasnya gitu. Nah, ini kalian bisa ubah. Dia akan muncul kayak tanda kayak gini. Top margin namanya. Kemudian di sini ada yang namanya batas bawah. Ini juga bisa kalian ubah-ubah. Kemudian ini left margin namanya, kalian juga bisa ubah. Bisa kalian geser. Di sini ada yang namanya ini kanan, right margin. Kayak gitu. Oke, kemudian ada yang namanya tombol view. Kalau di Word ini yang bisa kalian lihat ya, di kanan sebelah tombol zoom in zoom out itu ada 3 macam nih. Kalian bisa view-nya itu 3 macam. Biasanya print layout kayak gini, print layout. Atau kalian bisa mode baca doang. Jadi kalian nggak bisa ngetik, kalian cuma bisa baca doang di sini. Oke. Ini print layout yang biasa. Kemudian di sini ada web layout. Jadi di sini tuh lebih kayak full page gitu loh. Bisa kalian zoom in, zoom out juga. Oke. Kita balikin lagi ke print layout. Nah, terus fitur yang terakhir itu ada yang namanya zoom tool atau untuk memperkecil dan memperbesar dokumen kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa kurang besar nih, kalian bisa gedein. Kalian bisa klik tanda plus yang ada di sini. Kalau misalnya gedein, kalian bisa kecilin kayak gitu. Oke, kemudian di sini aku pengen kasih beberapa shortcut keyboard yang sekiranya bisa membantu kalian dalam mempercepat pengerjaan dokumen. Di sini ada Ctrl plus S. Itu akan mengarahkan kalian ke save. Oke, mungkin kalian bisa coba klik ya Ctrl dibarengi sama S. Nah, karena aku udah save S sebelumnya, jadi otomatis kalau misalnya aku pencet Ctrl S, dia cuma akan nge-save di
bagian yang sama aja gitu. Kemudian ada Ctrl plus O, ini untuk open dokumen Word kalian. Mungkin kalian bisa praktekin. Nah, dia akan langsung muncul kayak gini. Atau kalian bisa pilih dari disk PC atau browse juga. Kemudian ada Ctrl plus P. Nah, ini fungsinya untuk mengarahkan kalian ke settingan print kalian. Kalau misalnya kalian mau ngeprint nih ke printer, nah ini ada banyak settingannya, bisa kalian otak-atik sendiri atau ubah-ubah sendiri. Kemudian untuk membuat dokumen baru, kalian bisa pencet yang Ctrl plus N. Nah, ini kan blank dokumen ya, alias masih kosong gitu. Oke, kalian bisa close lagi. Kemudian, nah ini ada Ctrl plus A. Kalian mungkin bisa pencet barengan. Nah, dia akan langsung otomatis ngeblok seluruh tulisan yang ada di dokumen ini gitu. Kemudian ada Ctrl plus C, itu adalah copy. Nah, misalkan aku pengen copy yang ini, aku pencet Ctrl C. Terus pengen aku paste nih di bawah. Di bawah ini pengen aku paste, aku bisa pencet Ctrl V. Nah, otomatis dia akan muncul di sini. Nah, terus kalau misalkan aku mau cut dan aku mau paste di lain tempat gimana? Oke, aku hapus dulu ya. Misalkan aku pengen cut yang ini, aku pencet Ctrl X. Kemudian untuk memunculkannya lagi, pencet Ctrl V lagi. Oke, kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada Ctrl plus mouse scrolling button. Kalau misalkan kalian ada mouse, itu kan ada di tengah-tengahnya itu ada kayak buat nge-scroll gitu ke atas ke bawah. Kalau misalkan kalian pencet barengin sama Ctrl, itu dia akan nge-zoom in atau nge-zoom out. Tapi kalau misalkan kalian biasanya itu cuma pakai touchpad atau nggak pakai mouse, kalian bisa taruh dua jari kalian. Kalau aku biasanya jari telunjuk sama jari tengah aku taruh di touchpad nih dua-duanya. Kalau misalkan aku pengen zoom in, aku bisa rekatin dulu nih jarinya. Kemudian aku taruh di touchpad, terus aku lebarin jari aku, dia otomatis akan ke zoom in. Kalau misalkan mau zoom out gimana? Sama aja, cuma beda kalau zoom out itu kayak jari kalian yang misalkan tadinya itu berenggang gitu, kalian deketin, nah dia otomatis akan nge-zoom out kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada Ctrl plus delete. Nah, ini untuk menghapus satu kata setelah kursor ditempatkan. Misalkan aku pengen hapus kata new di sini, aku bisa pencet Ctrl plus delete. Nah, otomatis kata new-nya itu akan hilang. Oke, kemudian di sini ada Ctrl plus backspace. Ini untuk menghapus satu kata sebelum kursor ditempatkan. Misalkan aku pengen ngapus kata print, di sini aku bisa pencet Ctrl sama backspace barengan pencetnya. Nah, kata printnya itu akan hilang kayak gitu. Oke, next aku akan kasih kalian contoh gimana caranya setup dokumen kalian. Nah, di sini aku pengen mulai dari layoutnya dulu. Nah, di layout ini kan ada margin ya. Oke, jadi di margin ini, nah kalau ini kan tadi karena aku udah sempat ubah-ubah marginnya, makanya di sini langsung otomatis kepilih yang custom margin. Cuma aku pengen balikin lagi ke yang normal marginnya. Nah, dia akan berubah lagi kayak gitu. Kemudian untuk orientationnya itu bisa yang portrait atau landscape, tapi biasanya kalau misalkan bikin surat itu biasanya portrait sih gitu. Kemudian untuk size-nya aku bisa pilih yang A4 atau yang legal dan lain sebagainya, tapi biasanya kalau misalkan untuk dokumen-dokumen gitu biasanya pakai yang A4. Oke. Nah, kalau misalkan tadi itu kan aku harus klik satu-satu ya, margin, orientation, sama size-nya. Nah, kalau misalkan kalian pengen langsung kayak jadi satu gitu, males klik satu-satu nih, kalian bisa pencet dialog box yang di sebelah page setup. Di sini ada dialog box, kalian bisa klik. Nah, di sini tuh langsung muncul gitu loh, ada margin, ada orientation, ada page-nya juga bisa kalian ubah-ubah. Jadi itu lebih praktis kalau misalkan mau kalian pakai. Oke, kemudian bagian-bagian dari ruler itu juga ada banyak, teman-teman. Nah, di sini tuh ada icon yang kayak tab gini, yang kotak kecil di sini. Kalau misalkan kalian lihat di kotak kecil di atas ruler
yang menandakan batas atas batas bawah nih, itu ada kotak kecil. Nah, ini tuh ada icon untuk mengubah simbol tab yang akan digunakan. Kalau ini tuh left tab. Nanti aku akan jelasin satu-satu ya mengenai tab-tabnya. Kita akan beralih dulu nih ke left margin. Nah, di sini yang tadi aku udah sempat singgung juga ya, left margin ini bisa diubah, bisa digeser ke kiri atau ke kanan. Kemudian ada bar tab. Oke, bar tab itu kita pakai yang ini. Kayak yang tadi aku udah singgung, ini tuh namanya tab ya. Ini ada left tab, ada center tab, kemudian ada right tab. Ini ada decimal tab. Nah, ini namanya bar tab. Aku pengen kasih kalian contoh. Oke, misalnya di sini aku klik kata-katanya asal. Oke, kayak gini. Terus aku pengen kasih batas gitu loh ke kayak diantara kata-kata ini gitu. Nah, aku bisa pakai bar tab. Misalkan aku taruh tabnya itu di sini. Nah, dia otomatis akan muncul kayak garis vertikal gini kan. Terus aku pengen kasih juga batas antara ini sama ini. Misalkan di sini aku kasihnya. Nah, dia juga akan muncul di sini kan. Kemudian taruh lagi garisnya, terus di sini terakhir. Nah, dia tuh akan muncul garis-garis kayak gini. Ini tuh bar tab namanya. Nah, dia akan muncul kayak garis vertikal. Misalnya kalian mau membatasi kata-kata dalam paragraf atau kayak gimana gitu. Oke, kemudian ada right margin. Right margin itu yang ada di sini. Kalian bisa geser ke kiri atau ke kanan. Sama kayak left margin. Kemudian, nah kalau misalkan kalian lihat di sini nih, itu kan ada left indent ya tulisannya. Tapi dia ada dua gitu. Nah, yang atas itu namanya first line indent, yang bawah itu namanya adalah hanging indent. Oke, aku bakal kasih contoh. Oke, sebentar. Aku bakal kasih contoh. Misalkan kalian pengen ngebuat paragraf itu kan dia akan menjorok ke dalam ya. Nah, yang first line indentnya ini kalian bisa geser ke kanan. Fungsinya itu apa? Supaya baris pertama dalam paragraf kalian itu menjorok ke kanan, tapi baris kedua dan seterusnya itu tetap berada di tempat yang seharusnya, tetap berada di sini gitu. Oke, mungkin aku bakal klik kata-kata asal-asalan aja. Nah, dia itu akan otomatis baris pertamanya itu akan menjorok ke dalam, tapi baris keduanya itu akan tetap di tempat yang sama. Kayak gitu. Kemudian ada juga yang namanya top margin. Ini untuk batas atas tulisan kalian. Oke, kemudian ada yang namanya left tab. Left tab itu yang di kotak ini. Nah, ini left tab. Left tab itu bentuknya kayak L tapi dia sisinya sama gitu. Nah, misalkan aku pengen taruh left tab itu di sini. Ketika di tab, maka tulisannya itu akan pindah ke sini sesuai dengan garis left tab-nya. Ini juga bisa kalian geser-geser gitu. Oke, sebentar. Ini bisa digeser ke kanan atau ke kiri. Oke, kemudian setelah itu ada yang namanya center tab. Nah, center tab ini biasanya digunain kalau misalkan kalian pengen ngebuat suatu surat atau dokumen formal gitu kan, biasanya ada tantangannya ya. Kalian bisa pakai center tab untuk tanda tangan kalian gitu. Mungkin aku kasih contoh aja biar kalian gak bingung. Misalnya ini kan aku udah pencet nih center tab ya. Aku taruh center tabnya itu di sini misalkan. Terus aku pencet tab. Nah, dia kan otomatis kalau misalkan pencet tab di keyboard akan pindah tuh. Ya kan? Nah, aku akan ketik misalkan hormat kami, koma, terus tab lagi. Ini misalkan tanda tangan ya. Ini nama kalian misalkan. Nah, untuk ngebedain tanda tangan apa bukan, aku akan bedain fontnya. Oke, jadi kan kayak gini ya. Nah, terus kalau misalkan udah kayak gini kan kalian bisa lihat ya. Ini tuh letaknya ada di kanan, tapi dia tuh rata atau sejajar gitu loh ke atas. Berbeda kalau misalkan kalian pakai yang ini.
pakai yang align right untuk tulis hormat kami. Misalkan hormat kami, terus tanda tangan sama nama kalian. Nah ini kan gak enak dilihat ya, kayak rata kanan gini, gak rapi gitu. Rasanya lebih rapi yang ini. Makanya di sini bisa pakai center tab kayak gitu. Kemudian untuk right tab, sebenarnya fungsi banyak macam tab itu juga sama aja ya teman-teman, cuman bedanya itu dari penggunaannya aja. Kalian mau ngasih batas yang kanan apa ke kiri atau tengah dan lain sebagainya. Misalkan aku pengen kasih contoh yang right tab ya sekarang. Oke, kalian bisa tempatin di sini. Nah ini bakal jadi batas dari kanan kalian. Jadi kalau misalnya kalian ngetik gitu ya, dia itu akan memanjangnya ke kiri dulu gitu. Oke, kemudian ada decimal tab. Decimal tab itu yang ini. Kalau misalkan kalian mencet lagi nih kotaknya, ini ada decimal tab. Ini sebenarnya agak jarang kepake sih teman-teman. Cuma aku bakal kasih contoh aja kali ya. Misalkan kalian pengen ngetik angka, misalnya 800,90 ya. Nah, komanya itu akan terletak di tepat sejajar sama di tempat aku naruh decimal tab ini, 90 gitu. Kalau tadi kan kita lihat ya, sebelum nih misalnya sebelum koma itu dia akan selalu manjang ke kiri, tapi ketika aku kasih koma dia akan manjangnya ke kanan kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya right indent. Nah di sini tuh ini namanya right indent. Misalkan aku pengen ngubah batas kanan dari tulisan yang ini aja gitu, aku bisa ubah, aku geser ke kiri yang dikit supaya dia berubah kayak gitu. Oke, kemudian aku akan ngejelasin lebih lanjut mengenai, sekarang kita akan bahas header, footer, dan juga page number. Nah untuk memunculkan header, kalau misalkan kalian lihat biasanya di kop surat gitu, kop surat itu biasanya pakai header atau yang di atas ini. Nah gimana cara munculin headernya? Kalian bisa ke insert, tab menu insert, kemudian bisa ke header. Nah di sini ada banyak macam yang kalian bisa pilih sih. Ada yang buat halaman juga, atau ada yang kayak cuman buat tulisan kayak kop surat gitu. Nah ini sebagai contoh, aku pakai yang ini bisa diubah tulisannya sesuka kalian kayak gitu. Nah terus di sini juga bisa sekalian kita bikin footernya. Caranya kalian bisa, kan di sini ada header and footer tools ya. Kalau misalnya kalian lihat di atas nih di sebelah shape format, nah di sini kalian bisa langsung pilih desain untuk footernya. Footer ini biasanya untuk nomor halaman. Misalkan aku pengen pilih yang ini, nah dia tuh akan langsung muncul kayak gini. Ini tulisannya bisa diubah. Kalau misalkan udah cukup, aku pengen close header dan footernya. Sekarang untuk page numbernya nih. Nah untuk page number juga sama. Oh ya, kalau misalkan kalian pengen langsung munculin secara langsung aja tanpa perlu klik insert dulu, itu bisa ya. Kalian langsung klik 2 kali aja di bagian yang ini, bagian yang atas banget atau bagian yang bawah banget, itu langsung akan muncul kayak gini nih. Itu akan langsung muncul settingan-settingan untuk header, footer, dan juga page numbernya. Oke, kemudian aku pengen bikin page number sekarang. Oke, di sini tuh ada banyak pilihannya ya. Ada top of page, bottom of page, page margins, gitu-gitu. Aku pengen contohin yang bottom of page kali ya. Oke, di sini ada banyak pilihannya juga. Aku pengen pilih yang bold numbers tuh. Nah, di sini akan kelihatan nih page 1 of 1 kayak gitu. Oke, kalau udah close header and footer. Nah, terus kalian pengen ngapus header and footer gimana caranya? Kalian bisa ke insert, terus kalian bisa klik yang bagian header ini. Kalian bisa pencet yang remove header. Nah, terus kalau misalnya kalian pengen ngapus yang bagian page number, itu juga sama, di insert. Kemudian di page number kalian bisa remove page numbers kayak gitu. Oke, kira-kira sekian ya teman-teman materi mengenai pengenalan Microsoft Word.
Nah, selebihnya kita akan membahas mengenai praktikum. Nah, di praktikum ini aku akan ngebahas tentang mailings. Nah, jadi diharapkan teman-teman untuk menonton video setelah ini, yaitu video praktikum yang akan aku share juga. Dimohon untuk memperhatikan baik-baik videonya, soalnya itu juga akan menjadi bahan UTS kalian nanti. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa nggak bisa, atau ngerasa masih ada pertanyaan tentang materi ini atau tentang praktikum nanti, kalian bisa langsung aja tanyain di Teams, di Meet, atau di kolom chat, atau bisa personal chat ke aku atau ke Kak Failin. Oke, sekian materi dari aku. Terima kasih teman-teman semuanya udah nonton, dan jangan lupa untuk ditonton video praktikumnya. See you!